kita berjumpa lagi dalam ibadah kali ini bersama dengan Cikgu Donna. Hai adik-adik, mari kita mulakan ibadah kita pada pagi ini dengan doa. Mari Cikgu ajak kita untuk kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, tahun ini, tahun 2022 kita berjumpa lagi. Cikgu mengucapkan selamat tahun baru 2022. Mari kita mulakan tahun ini dengan azam untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebelum kita meneruskan dengan puji dan sembah pada pagi ini, mari kita sama-sama persiapkan diri untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan anak-anak yang belum lagi ada minta daripada mami sama daddy, pergi minta duit dulu. Kita kumpul-kumpul duit nih. Oke, jadi sebelum itu Cikgu akan bawa kita semua untuk berdoa bagi uang yang akan kita kutip sebentar nanti. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, dan pada hari ini Tuhan kami sekali lagi dapat menikmati minggu yang baru, minggu kedua di tahun 2022 ini Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan kami bersyukur karena Engkau melindungi kami sepanjang masa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan khusus untuk pemberian kami sebentar ini, daripada berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami menyisipkan sedikit, kami menyerahkan keuangan yang akan kami kumpul untuk kelas ataupun untuk aktiviti-aktiviti PKK kami. Tuhan Yesus Kristus, biarlah uang yang kami kumpulkan ini akan dapat digunakan untuk membesarkan lagi kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dan kami mulakan ini dengan penuh ucapan syukur. Semua anak-anak mengatakan Amin. Oke, mari kita semua berdiri, anak-anak berdiri, kita ambil tempat masing-masing. Kita akan mulaikan lagu ataupun pujian kita pada tahun ini dengan ucapan syukur. Kita akan menyanyikan dua buah lagu, yaitu Ku Masuki Gerbangnya dan juga apa lagi tuh satu tuh, Segala Puji Syukur. Ya, segala puji syukur hanya untuk Tuhan. Mari. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmanku. Dia dirahmanku, Dia dirahmanku, oh Dia dirahmanku. Lambai-lambaikan sebab Dia dirahmanku, oh Dia dirahmanku, oh Dia dirahmanku. Ku bersuka sebab
bersuka sebab dia dirahmatku. Oh, dia dirahmatku. Oh, dia dirahmatku. Dia bersuka sebab dia dirahmatku. Ku bersuka sebab dia dirahmatku. Ya. Ku bersuka sebab dia dirahmatku. Oke. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kau rimau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Lagi sekali. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, buat action. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bye. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari duduk dengan tenang, siapkan buku nota, mari kita sama-sama belajar tentang cerita ini. Shalom adik-adik, mari saat teduh bersama terang dunia. Renungan kita hari ini berjudul Mengutamakan dan Memelihara Kasih Persaudaraan. Diambil dari Ibrani 13 ayat 1 yang berbunyi, peliharalah kasih persaudaraan. Apakah adik-adik suka bertengkar dengan saudara di rumah? Apakah adik-adik pernah mengatakan tidak mau punya adik atau kakak lagi? Kalau iya, yuk kita belajar dari kisah Yusuf hari ini. Seperti yang sudah kita tahu, Yusuf memiliki saudara laki-laki yang membencinya. Mereka iri hati terhadap Yusuf dan tidak pernah bersikap ramah kepadanya. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ia dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba, berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya itu
sujud menyembah kepada berkasnya. Karena Yusuf menceritakan mimpi itu kepada mereka, maka saudara-saudaranya pun menjadi semakin benci kepadanya. Mereka bertanya dengan marah, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?" Namun, ternyata mimpi Yusuf itu bukan hanya sekedar mimpi. Yusuf mengalami mimpi yang lainnya, yaitu ia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Sewaktu ia menceritakan mimpinya kepada ayah dan saudara-saudaranya, ayahnya menegurnya dan berkata, "Masa ayah dan ibumu juga sujud menyembahmu?" Adik-adik, seperti yang kita tahu, mimpi Yusuf semua menjadi kenyataan. Pada akhirnya, saudara-saudara Yusuf memang akan sujud menyembahnya. Dan di kemudian hari, dia memang menjadi penguasa. Yusuf bermimpi seperti itu pun bukan karena keinginannya sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan bisa berbicara kepada manusia melalui mimpi. Ayahnya yaitu Yakub sangat mengerti hal ini karena ia pun pernah bermimpi melihat tangga yang sangat tinggi sampai ke langit dan ada malaikat naik turun di atasnya. Apakah adik-adik ingat? Ayahnya mengetahui bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya. Oleh sebab itu, ia menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara-saudaranya tidak mengerti maksud mimpi itu karena mereka sangat membencinya. Jadi, mereka hanya menganggap bahwa Yusuf ingin menguasai mereka. Sedangkan Yusuf pun pada saat itu belum mengerti apa-apa karena dia masih muda. Ia hanya bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Sama seperti kita kalau bermimpi suka menceritakannya kepada keluarga kita di rumah. Namun, meskipun saudara-saudaranya begitu membenci dia, tetapi Yusuf mengasihi mereka loh adik-adik. Pada suatu hari, saudara-saudaranya menggembalakan kambing dan domba di Sikem. Ayahnya mengkhawatirkan mereka, jadi Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk mencari dan melihat keadaan mereka. Adik-adik, Yusuf mengetahui bahwa ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia pun tahu bahwa mereka tidak pernah bersikap ramah kepadanya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ia langsung menuruti apa yang disuruhkan kepadanya tanpa membantah. Yusuf lebih mengutamakan kasih persaudaraannya. Saat itu Yusuf masih jauh lebih muda daripada saudara-saudaranya yang sudah dewasa. Mungkin saja dia tidak berani melawan. Tapi adik-adik juga pasti tahu, pada saat Yusuf menjadi penguasa di Mesir sekalipun, Yusuf tetap mengutamakan kasih persaudaraan daripada membalas dendam kepada mereka. Dalam cerita ini, mungkin hanya Yusuf yang mengutamakan persaudaraan, karena saudara-saudaranya yang sudah dewasa itu malah membenci Yusuf dan tidak terlihat bahwa mereka menyayanginya. Namun sebenarnya Tuhan ingin kita selalu menjaga kasih persaudaraan karena membenci adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Ingatlah selalu bahwa Tuhan juga ingin kita hidup dalam kasih dengan semua saudara kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu dengan oma, opa, sepupu, atau teman-teman kita karena kita sedang melakukan karantina mandiri, tetapi kita tetap bisa memelihara kasih persaudaraan kita melalui telepon, WhatsApp, video call, dan lain-lain. Selain itu, tetaplah mendoakan mereka. Meskipun mereka jauh dari mata kita, tetapi mereka tetap dekat di hati kita karena kita selalu mendoakan mereka. Marilah adik-adik, kita memelihara persaudaraan dengan keluarga kita dan juga semua saudara seiman kita dimanapun mereka berada. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu kesehatan mental semasa pandemik COVID-19. Jom kita dengar. Kawan-kawan, mari kita kenali simptom-simptom awal kemurungan. Pertama, orang itu sentiasa kelihatan sedih. Kedua, orang itu hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan. Ketiga, orang itu sukar untuk menumpukan perhatian. Keempat, orang itu sukar melakukan tugasan harian yang biasa. Kelima, orang itu akan mengasingkan diri daripada keluarga atau rakan-rakan. Keenam, orang itu akan ada masalah tidur dan tiada selera makan. Ketujuh, orang itu akan bertindak agresif dan kasar. Kedelapan, orang itu akan menyalahgunakan alkohol dan dadah. Jika mempunyai simptom-simptom ini, dapatkan hikmat nasihat dan kaunseling dengan segera. Nah kawan-kawan, kita tahu sudah kan? Kongsikan info ini dengan keluarga dan kawan-kawan kita. Jumpa lagi kawan-kawan, bye-bye. Ibadah kita pada pagi ini sudah hampir selesai. Mari kita berdoa sekali lagi bagi menutup ibadah kita pada pagi ini. Mari kita kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala dan berdoa. Oke anak-anak, mari kunci tangan dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, berkat penyertaan dan tuntunan Tuhan sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami percaya Tuhan, setiap yang terlibat, setiap yang menyertai ibadah ini diberkati, dan Roh Kudus Tuhan bekerja di setiap hati kami, sehingga kami diberkati lewat puji-pujian dan juga pembelajaran tentang firman Engkau Tuhan. Setiap yang sudah kami lalui sepanjang ibadah ini Tuhan, itu menjadi kekuatan dan makanan rohani kami Tuhan. Terima kasih karena kasih karunia Tuhan sentiasa menyertai setiap kami. Dan untuk setiap guru-guru maupun anak-anak yang terlibat sepanjang dalam ibadah ini Tuhan, secara langsung maupun tidak langsung, Engkau berkati mereka Bapa. Tuhan berikan kasih karunia mereka untuk mereka agar mereka mengerti dalam setiap apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan sediakan khas untuk mereka. Begitu juga dengan setiap anak-anak ini Tuhan, Kau berkati mereka dalam pembelajaran mereka, dalam tumbuh-seran mereka, keluarga mereka Tuhan, Engkau pegang, Engkau berkati, dan Engkau yang akan memberikan damai sejahtera untuk seluruh keluarga anak-anak ini Tuhan, dan juga kami semua Tuhan di dalam kasih kemurahan Engkau sepanjang masa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya kesempatan ibadah seperti ini untuk saling dikuatkan dan lebih mengerti tentang kebenaran firman Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, termulialah nama-Mu, dan kami sudah sampai kepada pengakhiran ibadah kami hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kebaikan Tuhan tetap menaungi dan bersama-sama dengan kami hari ini hingga selama-lamanya. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Akhirnya ibadah kita pada pagi ini sudah pun selesai. Terima kasih adik-adik atas kesetiaan dan tumpuan yang diberikan di sepanjang ibadah kita pada pagi ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.